tadi kan kasusnya di Sukawarna Asri. Mungkin dari teman-teman ada kasus lain? Ada. Iya, apa? Itu kasus teman saya juga ke kelas. Dia kasusnya udah lama banget sih. Itu tuh awalnya dia kayak kumpulan organisasi eksternal gitu. Nah, motornya itu parkir di depan. Dan emang kayaknya tuh sepi ya. Di hari ini kan sepi ya. Jadi kayak motornya ditaruh depan, tapi yang anehnya kenapa motor dia yang ditandai gitu. Padahal kan di situ otomatis banyak motor kan. Kenapa motor dia yang diambil ya? Jadi salah satu teman kamu juga terkena jadinya. Mungkin malingnya udah apa ya? Ngincer Iya, ngincer. Tapi kalau misalnya kayak gitu ya, itu maling itu kayak coba-coba. Pasti kan dia punya kunci yang bisa ngebobol beberapa motor nih. Dari banyaknya motor itu tuh apa dia kayak yaudah emang hoki aja deh dia masukin kunci itu terbuka atau emang kayak dia kan perlu waktu lama juga kan itu namanya berkumpulan pasti banyak motor kan gak cuma 1-3 motor apa dia nyoba satu gitu ya. Mungkin juga bisa jadi kan namanya maling kan banyak akalnya gitu kan, jadi kayak lebih kayak ini cadangan juga gitu. Gimana tanggapan teman-teman atau punya kasus lain? Ada kasus lain ya. Tapi ini nggak tahu siapa, bukan teman saya maksudnya. Saya kan waktu itu jajan ya di Tekoci itu samping luar saya. Nah sudah gitu kata ibu-ibunya tuh, hati-hati ya motornya katanya, soalnya baru kemarin tuh kan depan kos ibu-ibunya jalan. Kemarin soalnya di kampung itu baru ada yang kehilangan 2 motor ya kalau nggak salah. 2 motor sekali 3 ya. Itu hampir apa? Udah kehilangan 3 motor sekaligus dan si pencurinya itu bawa pistol. Iya. Si pencuri itu bawa itu juga maksudnya kayak lebih membahayakan aja kan misalnya kalau dia cuma bawa kunci doang nih. Itu kita masih bisa teriak ya. Nah minimalnya teriak lah buat mancing keadaan. Nah mancing situasi biar rame gitu. Kalau ini udah bawa pistol juga mau teriaknya juga takut ditembak. Iya benar. Itu kayak itu mengerikan. Bahaya juga sebenarnya ya kalau misalnya maling itu udah bawa senjata tajam gitu. Gimana, ada kasus lain atau dari teman-teman atau ada tanggapan lain? Saya ada. Iya. Saya dari pondokan sih waktu itu pernah dengar katanya 2 motor hilang. Pas dicek setiap jalan keluar gitu ya, itu padahal mulus-mulus aja, ternyata dia lewat jalan belakang yang itu tuh menurun gitu. Nah tapi menurunnya itu ke sampah, ke tempat sampah gitu loh, ke pembuangan sampah, padahal itu ada bekas yang soal di apa sih kayak iya gitu, kayak ada jejaknya ya gitu. Itu kalau nggak salah hilangnya jam 3 pagi deh gitu. Padahal di situ masih pada melek ya, tapi bener-bener pada renyak semua gitu, nggak ada yang sadar kalau ternyata ada orang masuk yang menyusup gitu. Jadi kayak maling tuh banyak akal banget ya, jadi kayak mau gimana pun kayak gue lakuin lah gitu, yang penting dapat gitu. Tapi ada tindak lanjut nggak sih dari pondoknya atau enggak? Dari pondoknya kan emang kebingungan ya, karena ya apa boleh buat gitu, nggak ada orang penting. Jadi si yang kehilangan itu kantor polisi, tapi di kantor polisi juga ya udah cuma diproses doang, tapi nggak ketemu juga. Tapi nggak tahu ya itu polisinya beneran nyariin atau emang cuma di depan kita aja memprosesnya gitu. Soalnya sampai sekarang juga nggak ada hasilnya. Nanti nggak ada hasilnya sama sekali. Iya. Walaupun emang udah kantor polisi, udah surat-surat gitu lah pasti kalau ke kantor polisi, cuma nggak ada tindak lanjutan. Jadi ya udah pasrah aja gitu. Mungkin ada tanggapan lain? Sebenarnya ada lagi sih kasus tadi. Iya boleh. Yang ini loh kosan yang mana ya, yang deket Andamui. Bukan Andamui. Yang mana? Yang Krem. Iya, yang kosan krem itu. Yang gini ada depan kan? Iya. Yang ibu-ibunya itu. Iya, itu Karena itu. ya. Itu jadi apa ya, ada orang yang malam kok malam. Jadi mereka tuh sekitar jam 12-an tuh masih melek sampai jam berapa ya? Jam 3 atau jam 4-an gitu. Mereka tuh masih melek. Itu sekitar jam 3 atau 4-an gitu mereka tidur gitu. Situasinya baru tidur. Apa masih melek gitu? Saya lupa. Tapi motornya itu udah dibawa aja, jadi kayak seakan-akan malingnya ini lagi notif semua pengemudi di situ gitu, ngerti kan? Jadi kayak
takutnya tuh kemarin juga pakai ilmu Iya, hitam gitu bener. kan. Oh iya. Soalnya setelah kejadian di pondok saya itu langsung pada naruh sapu lidi di depan pintu biar kayak apa ya? Mengisibat Iya, gitu ya. menolak ilmu hitamnya gitu ya. Galak banget. Terus itu inilah cerita kan, kebetulan juga ibu kosnya yang punya ibu apa yang punya kosnya juga kan orang daerah situ kan. Cuman yang punya kos itu kayak yang kayak ya udahlah gitu. Iya, benar katanya. Kayak aneh gak sih gitu kan? Iya, Ada juga curiga ya, kan? itu yang bikin curiga sih ya kalau menurut saya ya. Karena kak yang bikin mahasiswa seuzon gitu loh. Jadinya Iya. kayak Malit ini salah satu bagian dari kelas kita. Kayak Iya, salah satu bagian dari mereka masuk kongkol. Kenapa kok jadi kayak ya udah biasa aja. biasa aja. Kayak ya udah ada maling tuh. Biasa aja gitu. oh iya Malit. Oh jadi kayak hal yang biasa dan Biasa. wajar gitu Lumrah kayak lah gitu. Iya. lumrah dari situ. Mungkin bisa jadi itu cuma kayak prasangka mahasiswa, suzon mahasiswa ya, tapi itu tuh prasangka itu tuh diperkuat lagi sama karena nggak ada tanggapan loh, Iya. nggak ada tindak lanjut. Iya, itu yang bikin kayak iya detinya yang bikin prasangka itu tambah kuat gitu. Oh jadi menurut kalian mau apa? Gimana kita nggak seujun gitu? Atau nggak ada tindak lanjut juga? Iya. Mau kita berprasangka buruk juga? Tapi emang kenyataannya begitu Iya. gitu. Walaupun emang dari ibu kosnya atau bapak kosnya atau warga dari sininya kayak menganggap maling tuh hal yang lumrah gitu, hal yang sepele. Udahlah maling kan, jadi kitanya jadinya mikirnya apa ya, kok negatif thinking gitu. Iya. Jadi kemudian kayaknya sekongkol dan malingnya sama di sini, atau mungkin dari warga sini juga malingnya gitu. Oke. Baik, mungkin kesimpulannya tetap hati-hati aja buat teman-teman juga, buat selalu ingetin teman-temannya untuk kayak apa ya, selalu hati-hati, selalu selalu jaga-jaga, selalu seksi lah, waspada gitu. Dimasukin di tengah-tengah aja.